Kembali lagi di Artistik Ulasan Santai. Hari ini kita mau bahas apa? Kita hari ini mau bahas film judulnya Mass. Masa ya, masa. Demi masa. Itu sama gak sih? Massnya tuh lebih ke beban ya mungkin ya, beban. Iya, beban. Film ini kita bakal spoiler. Jadi kalau kalian nonton terus belum nonton, maksudnya nonton video ini terus kalian belum nonton filmnya, baiknya sih kalian nonton dulu karena kita akan ceritain nih filmnya tuh kayak apa. Kalau belum nonton dan gak berat buat nonton tapi pengen nontonin kita juga gak apa-apa, lanjutin aja. Atau belum nonton, mau nonton terus nonton, abis nonton gitu lagi, Gak apa-apa, lanjutin aja. sangat lebih baik. Yang jelas sih harus subscribe. Nah, jadi film ini tuh menceritakan tentang 4 orang adult, pasangan suami istri, yang sebenarnya mereka tuh berusaha untuk mencari closure akan peristiwa yang sudah terjadi 6 tahun yang lalu. Nah, ini 2 pasang orang tua murid nih ceritanya, anaknya ada yang badung gitu lah ya. Jadi ada anaknya dari salah satu mereka itu yang mass shooting. Mass shooting. Mungkin itu kenapa namanya mass ya? Oh iya, benar-benar. Karena kan isunya lagi tinggi banget kan di US tuh. Mungkin mau menaikkan awareness hal itu. Gitu. Jadi di satu sisi itu keluarga korban, satu sisi lagi adalah keluarga tersangkanya. Dan endingnya tapi si tersangka ini tuh anaknya bunuh diri. Nah terus ada perbedaan ekonomi juga nih dari si kedua belah pihak. Yang satu kayaknya politikus gitu, jadi dia lebih punya uang. Yang satu lagi warga biasa. Gitu. Nah menariknya dari film ini adalah kita tuh tiba-tiba aja udah ada di tengah ya kan? Iya betul, kita kayak seolah-olah tuh kayak nguping gitu. Kayak nguping pembicaraan orang nih, ada masalah misalkan di kamar sebelah, terus ada bolongan nih, terus gue dengerin. Nah itu, jadi kita kayak nggak tahu nih konteksnya sih apa sih sebenarnya gitu loh. Padahal sebenarnya tipe film kayak gini gue tuh termasuk bosen gitu nontonnya. Yang Ngantuk. ngobrol terus gitu kan. Iya ngantuk. Tapi karena ini ditaruh di tengah-tengah, yang tadi kita bilang, jadi mau nggak mau, ini masalahnya apa sih? Iya. Mereka tuh kenapa sih? Ada apa sih? Jadi pengen tahu. Jatuhnya penasaran gitu kan. Ya kalau bilang mirip film apa, Vince? Menurut aku ini mengingatkan aku sama trilogi Before itu loh. Before Sunrise, Before Sunrise. Before Sunset, sama Before After, nggak tahu deh. Iya, Before iya, After. karena Ya tadi gue bingung, gimana? Kok nggak ada love-love-nya? berhubung direktori perfilman saya emang minim ya. Karena saya kan apa Si nonton film. si nonton film yang saya Si inget film. itu lebih penting sih. Karena itu jadinya yang gue inget tuh beforean ini tuh isinya conversation semua, dan begitupun juga Mass ini. Jadi dari awal sampai akhir tuh isinya conversation, dan even di satu ruangan doang gitu. Beforean tuh kan masih kayak mereka Jalan-jalan. traveling gitu kan. Kalau ini bener-bener ya udah cuma situ doang. Jadi satu-satunya hal yang grabbing our attention tuh ya acting mereka gitu. Tapi memang actingnya bagus banget sih menurut aku. Emosinya tuh jadi dapet dari cerita mereka tuh, aku merasakan emosinya gitu. Aku sampai nangis, Vince, nontonnya. Oh iya? Sampai kayak keluar air mata gitu. Kamu nggak ya? Enggak. Saya goalnya adalah finishing this. Terus menurut kamu film ini bagus gak? Menurut aku bagus karena ya hal yang diangkat tuh ya berbeda aja kan daripada ya biasanya tuh kita ngikutin chronological daily yang dilakukan sama si pemerannya gitu kan. Nah kalau ini kita justru diceritain apa yang dulu terjadi, terus yang di spotlight kan itu justru emosi-emosinya mereka ini kayak Walaupun Anda tidak bisa merasakan emosinya. Iya, saya lagi battling with my own emotion. Yang di spotlight kan itu si emosi orang-orang ini, dan lumayan ini kali ya, lumayan kelihatan gitu kontrasnya dari awal tuh emosinya kayak apa sampai terus di akhir gitu loh. Apa dinamikanya tuh berasa gitu. Terus Apa? Apa, Vince?
Isi lagi dong. Saya udah panjang urusan. Ibu nanya dong sama saya. Oh, iya. Gimana sih isi lagi dong? Lihat tuh. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, yang aku suka dari film ini adalah pertama temanya tuh beda gitu. Aku tahu ini mau mengangkat berita tentang maraknya mass shooting itu kan di US. Tapi mereka tuh nggak merecreate keadaan itu. Iya sih, itu betul. Iya, tapi mereka mencoba untuk coba deh yang jadi korban, yang kena dampak kejadian ini tuh orang tuanya juga gitu. Ngambil perspektifnya beda ya, bukan dari point of view orang pertama gitu loh. Tapi dari ya sekitarnya, orang-orang sekitarnya gitu. Memperlihatkan bagaimana orang tua tersangka itu mendapatkan hukum sosial gitu. Mereka dikucilkan, mereka nggak bisa pergi kemana-mana, mereka diancam. Yang sebenarnya mereka pun, gue juga nggak tahu kenapa anak gue bisa kayak gini. Ada satu scene di mana si orang tua korban ini nanya kan, gimana sih anak lo tuh seperti apa? Yang dia bisa ceritain, ya dia tuh pendiam, dia tuh baik banget. Karena ya seorang ibu gitu loh, yang gue tahu anak gue kayak gini gitu. Ibaratnya si orang tua murid satunya ini yang si korban kayak pengen cari closure lewat kayak, jadi menurut lo yang salah siapa nih? Dan waktu itu yang terjadi tuh apa sih kayak gitu. Sementara yang satunya yang ngasih jawaban sesuai sama ya gini gitu. Waktu itu emang ada masalah ini sih, emang ada masalah misalkan kayak mental health-nya. Cuma ya nggak tahu kenapa kayak gitu kan. Malah kayak yang satu si tersangka, orang tua tersangka berusaha kayak ngasih tahu, iya sempat ada masalah sih, mereka berusaha nutupin masalahnya karena takut di point out. Jadi ibaratnya kayak misalkan itu aku sama Vinska, terus aku nggak jelas sekolahnya gitu, tiba-tiba aku mass shooting gitu, terus Vinska bilang dia tuh nggak lulus sekolah gitu. Emang lo nggak mempertanyakan karena dia nggak lulus sekolah berarti ada masalah sama dia? Tapi kan itu general aja gitu loh. Itu bukan root cause-nya sebenarnya. Gitu. Kayak nggak ada hubungannya, nggak selalu gitu. Ya mungkin emang ada masalah tapi nggak selalu menyebabkan tidak sama dengan lah, bisa dibilang. Kayak gitu. Gitu maksudnya jadi ngasih perspektif kita kalau ya ini tuh multi layer problem banget nih kalau udah ya apalagi underage, anak underage gitu kan mass shooting, terus harus gimananya tuh sampai ke carry on ke tahun-tahun berikutnya tuh orang harus gimana masih nggak tahu harus gimana gitu. Apa ya, sisa dari hurt-nya tuh terus-terusan ada terus ke bawah-bawah terus, dan di situ tuh dia berusaha buat kayak ini kali ya, stages of grief gitu. Kayak berusaha buat dimana nih gue bisa kayak titik gue buat maafin lo gitu di si orang tua murid satunya. Terus yang orang tua murid si tersangkanya juga, ya gue juga mau nih ngasih perspektif gue sebagai yang orang-orang anggap gue ini tersangka, gue juga korban gitu loh. Iya betul. Scene favorit kamu yang mana, Vin? Bapak tersangkanya bilang kayak, ya lo apa sih, semua tuh gue tahu. Si ini kan, dia nembak anak gue, nembak ini kan di jam segini, anak gue nembak ini kan di jam segini gitu. Jadi bapaknya itu tahu semua korban yang ditembak sama anaknya. Sementara si orang tua murid yang korban itu kan kayak, lo nggak tahu apa-apa gitu. Lo nggak tahu kan kalau anak gue tuh terkapar gitu. Aku masih merinding lagi. Terus gitu bapaknya bilang kayak, gue tahu semuanya. Terus kamu rasa gimana? Ya udah nonton aja. Sama Sorry. Ya udah nggak apa-apa. Sementara gue tuh yang awalnya, kalau gue dari awal udah berempati banget sama yang orang tua tersangka. Karena gimana ya, gue malah sebel sama orang tua korban. Tapi emang di sini tuh mereka cara ambil point of view-nya tuh berusaha kita dibawa ke
kita pro sama orang tua korban, Setelah kesana. terus dibalik lagi kita pro sama orang tua tersangka. Sementara gue dari awal tuh berempatinya sama orang tua tersangka. Iya bener, orang tua tersangka. Karena aku tahu, ya aku nggak tahu sih rasanya jadi punya anak mati ditembak sama orang kayak gitu. Cuman mereka tuh merasa bersalah sama suatu hal yang nggak mereka perbuat gitu. Gimana ya? Di luar iya di luar diri kontrol iya di luar kontrol, benar. Udah efek dari ya berarti kelakuan orang lain gitu loh. Tapi itu ya itu tadi itu kayak kebawa-bawa terus sampai sekarang, udah nggak bisa lepas gitu. Udah sama sekali nggak bisa, kayak mau mandi kembang 7 rupa, mau nyelam, terus mau dikasih awe-awe apapun itu masih tetap nempel. Lo kayak anak lo nembakin anak-anak orang di sekolah pada saat 6 tahun yang lalu gitu. Dan tuh dikucilinnya sih bener-bener dikucilin sih sama suatu hal yang nggak dilakuin. Mungkin dianggapnya ya lo berarti jadi orang tua nggak becus gitu. Akhirnya ya mereka mikir ya mungkin mereka masih berusaha. Ya nggak tahu, I wish gue tahu itu sooner, I wish gue ini atau apa segala macam. Dan ibaratnya itu mungkin udah nggak ada di kalkulasi orang ya. Kalau anaknya bakal kayak gitu. Kalau emang bisa dia prevent ya dia akan prevent. Terus scene yang aku sangat gitu kayak aku tuh kayak kasian banget sama ibunya tersangka ini tuh yang bener-bener udah stres banget aja tapi berusaha tegar gitu loh. Iya. Karena dia tahu position dia tuh, gue nih in a way gue nih yang salah gitu. Cuma gue juga cannot contain my feelings juga nih, gimana jadinya. Kayak dia berusaha buat apa ya, bawain bunga gitu kan, datang terus bawain bunga, bos. Tapi sebenarnya ya dia juga korban gitu loh. Tapi gak ada orang yang nge-treat dia as korban gitu loh jadinya kan. Iya. Seakan-akan emang orang tuanya tuh nge-build anaknya untuk menjadi seperti itu gitu kan. Untuk menjadi my shooter gitu. Terus sama adegan dimana pas udah mau pulang. Oh iya itu juga sih. Pas udah mau pulang, terus gue punya, si ibunya balik lagi, si ibu tersangka balik lagi dan bilang, gue udah punya satu hal yang gue mau ceritain sama lo gitu. Terus gue deg-degan, apa nih gitu kan. Terus ternyata ada satu momen di mana anaknya tuh kayaknya depresi gitu deh. Kayaknya mentalnya terganggu, terus sampai mengancam ibunya buat dipukul. Terus abis itu dia kayak langsung pergi masuk ke kamarnya. Terus dia bilang gitu ke ibu satunya, ibu korban, I wish gue waktu itu ngebiarin aja anak gue biar buat buat mukulin gue supaya tahu kalau ternyata emang dia tuh lagi in a problem. Karena ya biasanya insting orang tua tuh kalau ngerasa ya anaknya tuh baik, anaknya tuh nggak apa-apa gitu. Nggak akan mau otaknya tuh untuk bilang, duh anak gue tuh nggak bener gitu tuh nggak akan sampai kayak gitu. Di awal dia juga bawa apa ya, kayak semacam ini nih dulu anak gue bikin ini, kayak prakarya-prakaryanya gitu, maksudnya menunjukkan bahwa ya anak gue juga anak-anak biasa aja gitu loh. Walaupun pada saat itu terjadi dan dia ngebiarin anaknya mukulin dia, dan itu pun tidak sama dengan dia akan menjadi penembak massal gitu kan. Nggak bisa sama dengan juga gitu. Itu deh, ternyata berempati itu perlu ya. Jadi ingat sama ini, diagram empati. Gimana tuh Vince, diagram empati? Lupa aku yang aku share ke kamu juga. Jadi di sini dia bilang, compassion goes beyond sympathy and empathy. Jadi dengan ada diagram compassion goes beyond sympathy and empathy, ngebikin kita sadar gitu maksud kamu. Kita jadi tahu lah, maksudnya dulu tuh mungkin, ya nggak usah dulu lah, sebelum nonton film Mask,
mungkin lo ngelihat mass shooting tuh kayak ada, misalkan ada berita nih ya, mass shooting di CNN gitu. Lo cuma bisa kayak, ih kasihan deh gitu. Kalau nyokap gue di rumah mungkin kayak, ih orang tuanya gimana ya, di rumah gimana tuh ya, sedih gitu-gitu. Cuma abis itu gue nonton video TikTok, scrolling lagi, ya ketawa-tawa aja, udah lupa sama mass shootingan itu. Cuman di sini siapa sih yang bikin film ini? Frank siapa gitu? Frank Sinatra. Frank Kans. Si Frank Kans mencoba buat ngebawa si orang-orang yang belum pernah sama sekali ngeliat atau ngerasain atau even punya temen yang jadi korban atau kenal sama temen yang jadi korban. Kita sama sekali nggak ada apa keep in touch, bukan. Kita sama sekali Nggak ada koneksi, nggak ada kenalan. Kita sama sekali nggak ada kenalan sama korban atau tersangka. Jatuhnya kita kan bingung ya, apa yang dirasain cuma sebatas pity doang. Nah, si Frank ini mencoba buat bawa itu ke level empathy. Jadi not only kayak sympathy kan, I feel for you. Mungkin nyokap gue tuh jatuhnya sympathy kali ya. Iya, betul. Aduh gimana ya rasanya si ibunya tuh punya anak misalkan nembakin orang lain gitu. Kalau gue kan kayak, ih kasihan bu gitu doang kan. Vinska piti doang. Nah sekarang kita dikasih lihat nih ada orang yang manusia punya emosi yang sama kayak kita, modalnya sama nih, otaknya sama, terus kena musibah itu. Ngomong deh orang itu. Dan 6 years later lagi. Udah lewat banget kan ininya, kejadiannya. Experience-nya tuh udah lewat banget. Ya itu kita dikasih lihat, sampai akhirnya kita jadinya berasa banget. Kamu berasa banget kayak gitu. Sampai ke arah compassion. I'm here to help gitu. Ini bisa dibikin artistik mikir. Mantap. Content creator jatuh. Designer. Content creator. Kalau yang nggak suka apa, Vince, dari filmnya? Ya sebenarnya aku nggak terlalu suka format conversation ini, aku nggak terlalu suka sih. Aku termasuk newbie dalam perfilman, jadinya saya lebih suka dihibur aja gitu. Cuma kalau kata teman-teman saya bagus ya, saya oke deh nonton gitu. Aku berharap kamu Cirambai, tapi enggak ya, lagi film nothing. Not my favorite but gitu. Iya sih, emang yang ngebikin jadi bagus memang temanya ya. Betul. Bukan cara penyampaiannya. Jadi cara penyampaiannya jadi naik karena tema yang diceritakan, ya kan? Sama juga ya acting sih, karena itu adalah ujung tombak dari si film ini. Aku nggak nyangka deh, maksudnya aku nggak tahu ya in real life apakah emang bisa kayak gitu 4 orang ini ketemu gitu. Katakan ada nih orangnya di dunia nyata, terus berusaha ketemu gitu. Kayaknya gelut-gelutan. Kayaknya di depan gereja itu ormas-ormas deh. Atau ibu-ibu yang apa sih? Itu lawyernya ya? Siapa sih yang pertama yang nyewa tempatnya? Iya kayaknya. Si lawyernya atau tersangkanya. Kayaknya deh. Itu kayaknya di balik pintu dengerin gitu deh. Ini gelut nggak nih, abis ini gelut nggak gitu. Kalau gelut langsung masuk. Soalnya kan aku nanya kan sama Aldo, kok mereka dibiarin berempat doang sih, berdua-duaan, maksudnya 2 set main bulu tangkis. Iya ya. Kalau misalkan bulu tangkis. Kalau ada di pick-up. Nggak apa-apa. Terus apa? Kalau misalkan apa? Kalau misalkan ternyata ada yang bawa pisau gitu kan? Iya. Bisa banget, bisa. Sebenarnya aku sempat mikir dia bakal ada satu lagi misalnya mau ngebunuh gitu, terus terjadi pembunuhan di situ. Tapi ternyata enggak, deg-degan aja. Iya itu possible sih. Dan kalau misalkan itu terjadi, apa ya, spotlight filmnya udah jadi ke arah situ kan. Cuman kata Aldo, ya karena kalau misalnya ada satu orang lagi, itu mereka jadi malah si penengahnya tuh orang-orang cuman apa ya, nanya ke si penengah, nggak akan kayak mau
tatapan langsung, saling bertatapan, saling nanya, saling tahu emosinya kayak gimana gitu. Jadi bakal melimpahkan ke si perantaranya doang sih, gitu. karena kan yang ngalamin mereka ya. Iya. Gila, tapi ini banget ya, dewasa banget gitu. Menurut kita, it's worth to watch. Nontonnya di mana sih? Nontonnya di... ya itu urusan kalian lah ya, kalian mau nonton di mana. Frank 2021, Mass 2021, sutradaranya Frank Kranz. Oh ternyata di debut nih dia, baru pertama kali nih in his directorial debut. Wah gila. Mantep Mas Frank. Thank you so much Mas. Thank you so much guys for watching us. Sampai jumpa di episode ulasan Tai berikut. Tai berikut. Dadah.